Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yona dan aku Deva. Jadi hari ini kita mau ngapain dah? Hari ini kita mau review salah satu rumah makan yang terkenal banget nih di Denpasar. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin kita yuk. Jadi kita udah sampai nih di tempatnya, yaitu di warung nasi kuning Bu Aminah yang beralamat di Jalan Pulau Buru nomor 42 Denpasar. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Aminah. Saya Yona Ibu. Saya Deva. Oh ya. Jadi hari ini saya lihat banyak banget pembelian datang ke warung makan Ibu. Kalau boleh tahu Ibu bukanya dari hari apa dan jam berapa Bu ya? Oh, bukanya setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Terus jamnya jam 6 sampai setengah 10. Tapi itu tergantung sih. Kadang-kadang namanya orang jual kan rame, sepi. Kalau pas lagi rame, tutupnya jam 9, jam setengah 10, jam setengah 9. Pokoknya gitulah, tergantung. Wah, kita jadi pengen nyoba nih Bu. Kira-kira rekomendasi lauk di sini apa aja ya Bu? Oh, ada suwir ayam, ada suwir sapi, sapi rendang, sama ayam opor. Kalau boleh tahu biasanya sehari-hari itu habis berapa porsi ya Bu? Ya, kurang lebih 150 porsi. Kalau boleh tahu biasanya ada yang pedas sama nggak pedas Tante? Oh iya, pasti ada yang pedas, ada yang enggak. Kalau anak-anak biasanya enggak pakai sambal. Tapi kalau dewasa kadang-kadang minta ekstra pedas, dia lain lagi. Kalau boleh tahu kira-kira harganya berapaan Bu ya? Oh, kalau harganya tergantung. Kalau pakai suwir ayam bisa saya jual di 7.000. Kalau suwir sapi 8.000. Kalau opor 10.000. Kalau rendang sapi 12.000. Jadi adik mau beli yang mana? Bentar ya Bu. Mereka ingin membeli paket nasi kuning, tapi mereka bingung menentukan mana yang akan memberikan kepuasan optimal sesuai dengan budget yang mereka miliki, yaitu Rp10.000. Terdapat 4 pilihan paket nasi kuning, yaitu nasi kuning dengan rendang seharga Rp12.000, suwir sapi seharga Rp8.000, opor ayam seharga Rp10.000, dan suwir sapi seharga Rp7.000. Dari keempat paket tersebut terdapat cita rasa yang beragam, yaitu pedas dan manis atau biasa kita sebut dengan atribut. Jadi berdasarkan konsep preference indifference, kasus Yona dan Deva menggunakan pendekatan kardinal yang menekankan nilai guna suatu barang yang diukur secara kuantitatif baik dari segi jumlah dan harga maupun dari anggaran yang mereka miliki. Gambar ini merupakan ilustrasi tentang bagaimana seorang konsumen melakukan konsumsi dengan 4 macam pilihan, serta dengan atribut yang diperhatikan yaitu tingkat kepedasan dan tingkat kemanisan, di mana paket yang cenderung memiliki rasa pedas ke manis telah disajikan secara berurutan. Panjang garis yang dibuat juga berdasarkan harga paket nasi kuning, dengan asumsi semakin tinggi harga maka menggambarkan semakin tinggi tingkat kepedasan dan kemanisan yang terpenuhi. Berdasarkan gambar tersebut, panjang sebuah garis kombinasi atribut tergantung pada besarnya anggaran yang disediakan oleh konsumen untuk membeli paket nasi kuning dan harga per porsinya. Pada gambar tersebut, dengan memperhatikan kendala anggaran, garis kombinasi atribut dari masing-masing paket nasi kuning, dan setelah mengetahui besarnya sudut maupun panjangnya garis, kemudian dapat diturunkan garis depan efisiensi. Caranya dengan menghubungkan ujung atau titik masing-masing garis atribut. Garis yang menghubungkan semua ujung atau titik kombinasi garis atribut tersebut itu disebut dengan efisiensi frontier atau garis depan efisiensi. Pada gambar menjelaskan, anggaran tertinggi mencerminkan kepuasan tertinggi. Kepuasan ini disebut dengan kepuasan nyata atau real dikarenakan alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal pada pilihan paket nasi kuning opor ayam dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp10.000 dari total anggaran Rp10.000 dibandingkan dengan 3 jenis paket nasi kuning lainnya. Dengan mempertimbangkan harga paket nasi kuning opor ayam yang cenderung lebih tinggi, Yona dan Deva mengharapkan harga yang lebih rendah dengan adanya promo paket lain untuk memenuhi kepuasan mereka. Sehingga kepuasan mereka terletak di bawah kepuasan real atau nyata yang biasa disebut dengan kepuasan bayangan. Tetapi,
Karena Yona dan Deva berharap mendapatkan nasi kuning yang rasanya tidak pedas atau cenderung manis, maka Yona dan Deva berharap seandainya membeli nasi kuning paket ayam suwir seharga 1 paket nasi kuning opor ayam, maka Yona dan Deva akan mendapatkan 2 paket nasi kuning ayam suwir. Dalam hal ini, Yona dan Deva perlu meningkatkan anggaran sebesar Rp3.000 untuk memperoleh 2 paket nasi kuning ayam suwir. Sehingga total pembelian 2 paket nasi kuning ayam suwir adalah sebesar Rp10.000, yang tentunya diharapkan lebih memuaskan daripada membeli 1 paket nasi kuning opor ayam dengan harga yang sama. Maka dari itu, kemungkinan tingkat kepuasan konsumen lebih meningkat pada pembelian nasi kuning ayam suwir seharga Rp10.000 per 2 paket. Jadi, dapat disimpulkan, kasus ini membahas tentang bagaimana Yona dan Deva mengalokasikan anggaran dalam membeli paket nasi kuning, sehingga dapat mencapai kepuasan berdasarkan perhitungan serta analisis dengan menggunakan pendekatan atribut. Jadi, Yona dan Deva mencapai tingkat kepuasan maksimum yang ditunjukkan pada titik IC, yaitu dengan membeli paket nasi kuning opor ayam dengan budget yang mereka miliki sebesar Rp10.000. Jadinya yang mana mau dipilih? Jadinya opor jualnya kan mas 2 bungkus ya. Oh iya. Gitu. Kasih ya. Nah ini dia kita udah beli makanannya. Kita dapat apa aja dah? Jadi dengan uang Rp10.000 kita udah bisa dapat nasi kuning dengan lauk opor ayam loh, dan juga kita pilihnya yang tidak pedas. Oke, terima kasih banyak udah tonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nah, jadi itu dia tadi contoh aplikasi perilaku konsumen dengan pendekatan atribut beserta analisa dan pembahasannya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan setiap konsumen berbeda-beda tergantung pada anggaran yang dimiliki serta atribut yang diinginkan. Baik, sekian dari kami. Saya Devi, Saya Yona. Saya Deva. Dan saya Lia. kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Sampai jumpa. Dah, bagus.